Ya, silakan masuk. Silakan duduk, Pak. Perkenalkan, Pak. Nama saya Dr. Anfar Didi Kuswono. Pagi ini saya adalah dokter yang bertugas untuk menangani keluhan Bapak. Baiklah Bapak, kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Dawir. Bapak Dawir. Oke, untuk usia berapa usia Bapak Dawir? 20 tahun, Pak. 20 tahun ya. Kalau untuk pekerjaan sehari-hari bekerja sebagai apa, Pak? Saya masih mahasiswa, Dok. Mahasiswa ya. Alamat rumah Bapak tinggal di mana, Pak? Di Jalan Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman ya. Kemudian untuk keluhan, kira-kira Bapak ada keluhan apa sehingga membawa Bapak ke sini? Saya merasakan nyeri di ulu hati, Dok. Di ulu hati ya? Iya, Dok. Untuk lokasi nyerinya kan tadi di ulu hati. Iya. Apakah Bapak merasakan nyeri di bagian tubuh yang lain? Tidak, Dok. Tidak ada ya? Tidak ada. Untuk rasa nyerinya, apakah rasanya tuh seperti menusuk atau rasa terbakar, Pak? Rasanya itu seperti menusuk, Dok. Menusuk ya? Menusuk. Kalau diibaratkan nilai nyerinya tuh 1 sampai 10 berapa kira-kira, Pak? Kira-kira 8, Dok. 8 ya. Nyerinya timbul mulai kapan Pak? Nyerinya timbul sekitar beberapa hari yang lalu. Biasanya nyerinya itu timbul pada saat Bapak lagi ngapain, Pak? Nyerinya itu timbul pertama kali pada saat saya bekerja ringan di rumah. Oke, kerja ringan, Pak ya. Contohnya seperti apa, Pak? Contohnya seperti saya membersihkan taman. Yang taman, Pak ya. Oke. Untuk lama nyerinya kira-kira berapa lama tuh, Pak? Berlangsungnya? Sekitar kurang lebih 15 menit, Dok. 15 menit ya? 15 menit. 15 menit. Kira-kira kalau Bapak mengalami hal tersebut, biasanya hal apa yang Bapak lakukan untuk meringankan rasa nyerinya, Pak? Saya hanya minum obat pereda nyeri saja, Dok. Nyeri ya. Apakah Bapak merasakan gejala ataupun tanda-tanda yang lain, Pak? Tidak, Dok. Tidak ada ya? Oke. Baik Pak, Pak Dawir, apakah selama ini atau beberapa hari ini merasakan demam Pak? Tidak. Tidak ada ya. Untuk penurunan berat badan, apakah Bapak mengalami? Tidak. Tidak ada ya. Kemudian apakah Bapak kesulitan untuk menelan beberapa hari ini? Tidak. Tidak ada ya. Apakah Bapak merasakan mual muntah? Tidak. Tidak ada ya. Apakah Bapak pernah batuk berdarah Pak? Tidak. Tidak ada ya. Untuk BAB yang sulit, apakah Bapak merasakan? Tidak. Tidak ada ya. Kalau untuk BAB yang berdarah ataupun diare Bapak rasakan? Tidak. Tidak ada. Apakah Bapak mengalami kesulitan untuk buang air kecil Pak? Tidak. Tidak ada ya. Kemudian apakah Bapak pernah mengalami nyeri ataupun penyakit ini sebelumnya Pak? Tidak. Tidak ada ya. Kemudian apakah Bapak mengalami penyakit lain sekarang ini Pak? Tidak. Tidak ada ya. Sebelumnya pernah melakukan tindakan bedah Pak? Tidak. Tidak ada ya. Untuk konsumsi obat, apakah Bapak mengkonsumsi obat Pak? Saya cuma mengonsumsi obat pereda nyeri, Pak. Pereda nyeri ya. Untuk alergi obat, apakah Bapak merasakan? Tidak. Tidak ada ya. Untuk saudara ataupun orang tua, apakah pernah mengalami penyakit seperti ini Pak? Tidak. Tidak ada ya.
kehidupan sehari-hari apakah Bapak merokok? Ya rokok. Apa ya? Sejak kapan, Pak? Sejak umur 18 tahun. Apakah Bapak minum alkohol? Iya. Baik Pak, anamnesis telah kita lakukan. Beberapa pertanyaan sudah Bapak jawab. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui dan juga menindaklanjuti untuk keluhan Bapak selanjutnya bagaimana. Selama pemeriksaan nanti mungkin Bapak merasakan tidak nyaman karena tindakan yang saya akan lakukan. Apakah Bapak bersedia untuk dilakukan pemeriksaan, Pak? Silakan ke meja. Nah, saya akan mencuci tangan terlebih dahulu sebelum melakukan pemeriksaan. Baiklah, pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan abdomen yang terdiri dari inspeksi, palpasi, dan juga perkusi. Silahkan Bapak membuka pakaian atasnya terlebih dahulu. Ini Bapak. Pertama kita perhatikan atau inspeksi bagian abdomen pasien, apakah terjadi massa, luka, ataupun terjadi benjolan yang terlihat pada saat inspeksi. Kemudian selanjutnya kita langsung pemeriksaan fisik superfisial yang tujuannya itu menentukan apakah ada nyeri dan juga massa pada rongga abdomen ataupun rongga abdomen Bapak. Baik, kita lanjut pemeriksaan berikutnya, pemeriksaan fisik superfisial yang mana tujuan pemeriksaan ini adalah menentukan apakah ada nyeri ataupun massa. Pemeriksaan pertama adalah pemeriksaan hepar yang mana biasanya hepar berada pada hipokondrium kanan. Jika terjadi pembekakan, bisa kita rasakan pada bagian belakang pasien, yang mana tangan pemeriksa berada di iga belakang. Kita minta pasien untuk inspirasi atau mengambil napas. Oke. Kemudian jika pembesaran hepar semakin parah kondisinya, bisa kita rasakan juga di bagian prosesus sifoideus. Kemudian kita bisa juga untuk menentukan permukaan dari hepar tersebut, apakah rata, apakah terjadi benjolan. Lalu kita juga bisa merasakan konsistensi dari hepar tersebut, apakah kenyal, lunak, padat ataupun keras. Dan juga tentunya kita juga merasakan apakah ada nyeri pada hepar tersebut saat kita lakukan pemeriksaan. Kita lanjut pemeriksaan berikutnya, pemeriksaan limfa. Biasanya limfa berada pada posisi hipokondrium kiri. Yang berada pada garis Suffner. Garis ini bisa kita dapatkan dari bisa kita tarik dari posisi arcus costarum ke umbilical sias kanan. Dari sini ke umbilical menuju ke sias kanan. Untuk menentukan apakah terjadi pembesaran pada organ limfa, kita bisa lakukan pemeriksaan. Tangan kiri berada di bawah iga, ujung jari kanan menekan abdomen, mulai dari sias kanan, umbilical menuju hipokondrium kiri ataupun sebaliknya. Garis ini juga bisa disebut dengan S0, S4,
dan juga S8. Jika ditemukan pembesaran, biasanya tangan pemeriksa bisa masuk ke bagian iga. Ini tidak terjadi pembesaran, maka tangan pemeriksa tidak bisa masuk ke dalam iga. Selanjutnya adalah pemeriksaan ginjal. Izin Bapak. Biasanya ginjal berada di posisi umbilikal kiri dan kanan. Pemeriksaan ginjal yang kita lakukan biasanya disebut juga dengan pemeriksaan Balotman. Tangan kanan pemeriksa menekan dan tangan kiri pemeriksa berada di bawah ataupun di belakang pasien. Apabila teraba lentingan benda dari depan ataupun belakang tangan pasien atau pemeriksa, maka pemeriksaan Balotman positif, yang berarti terjadi pembesaran ginjal. Selanjutnya untuk ginjal sebelah kanan, apabila terjadi pembesaran ginjal, maka lentingan benda akan teraba pada tangan pemeriksa bagian belakang ataupun dari depan. Normalnya pemeriksaan Balotman negatif, yang menandakan ginjal normal. Selanjutnya kita lanjut pemeriksaan perkusi bagian abdomen. Normalnya pemeriksaan perkusi abdomen bunyinya adalah timpani. Saya akan mengetuk ataupun mengetuk bagian abdomen pemeriksa. Normalnya bunyinya adalah timpani. Untuk organ kantung urinaria atau kantung kencing, biasanya bunyinya itu peka, yang berada pada bagian umbilikal bawah, yang menandakan bahwa kantung urinaria penuh. Kemudian untuk pembesaran hati, perkusinya itu terjadi peka, yang berada pada hipokondrium kanan. Seharusnya normalnya rongga abdomen yang timpani, jika diketuk pada bagian hipokondrium kanan, apabila terjadi suara bunyi yang peka, maka kemungkinan besar terjadi pembesaran hati. Selanjutnya adalah pemeriksaan asites atau pemeriksaan cairan rongga abdomen, yang terbagi menjadi dua, yaitu pemeriksaan shifting dullness yang untuk pemeriksaan cairan sedang, dan pemeriksaan undulasi untuk pemeriksaan cairan yang banyak. Yang pertama kita lakukan pemeriksaan shifting dullness, yang berarti pemeriksaan suara pekanya berpindah-pindah. Untuk caranya kita lakukan perkusi pada puncak abdomen. Seharusnya bunyinya timpani. Apabila terdapat cairan, posisi berikutnya adalah pasien miring mengarah ke berlawanan. Tangan pemeriksa tidak boleh dilepas. Jika terjadi asites atau terjadi cairan di dalamnya, maka suara timpani tadi berubah menjadi peka atau redup. Begitu juga sebaliknya dengan pemeriksaan sebelah lainnya. Kita tarik dari umbilikal
Di sini lateral. Normalnya bunyinya timpani. Jika terdapat cairan, maka saat dilakukan pemeriksaan septum Dulnes, bunyi timpani tadi berubah menjadi redup atau peka. Yang itu artinya pasien mengalami asites dan pemeriksaan septum Dulnes positif. Kemudian pemeriksaan undulasi. Pemeriksaan ini membutuhkan pemeriksa lain, yang mana caranya kedua tangan pemeriksa utama berada di sisi lateral pasien. Lalu pemeriksa yang lain yang saat ini saya menggunakan pasien, dia membatasi pada bagian tengah abdomen. Kemudian pemeriksa utama menggerakkan pendorongan pada bagian lateral perut pasien. Jika terasa oleh pemeriksa lain tadi cairan yang bergelombang, maka pemeriksaan undulasi positif, yang berarti terjadi asites atau adanya cairan pada rongga abdomen. Kemudian pemeriksaan nyeri, yaitu dengan menggunakan Murphy Signs, dengan cara kita cari musculus rectus abdominis dan juga iga arcus costarum. Lakukan penandaan dengan satu jari dan pasien diminta untuk mengambil napas. Lepaskan. Jika pemeriksaan positif, maka terjadi nyeri ataupun napas sedikit tertekan, yang artinya bisa juga disebut dengan penyakit kolisistis akut. Berikutnya pemeriksaan untuk menentukan apakah terjadi apendisitis akut dengan cara pemeriksaan Rough Signs. Biasanya apendisitis akut berada pada McBurney antara umbilicalis dan sias kanan di 1/3 distal. Pasien biasanya akan mengeluhkan nyeri di bagian bawah perut. Keluhan ini akan terasa lebih sakit jika pasien diminta untuk batuk. Silakan batuk, Pak. Biasanya pasien akan mengalami nyeri. Berikutnya untuk pemeriksaan Rough Signs-nya, yaitu dia kontralateral dengan appendix, posisi appendix yaitu sebelah kiri. Lakukan penekanan. Biasanya saat dilakukan penekanan terjadi nyeri, maka pemeriksaan Rough Signs-nya positif, dan juga saat dilakukan lepas secara tiba-tiba akan terjadi nyeri juga di bagian organ appendix, yang itu artinya menandakan bahwa pemeriksaan Rough Signs positif, yang berarti apendisitis akut. Kemudian pemeriksaan selanjutnya adalah Psoas Signs, yang mana pemeriksaan ini dengan cara tangan pemeriksa berada di lutut pasien. Kemudian pasien diminta untuk mengangkat kaki. Jika terjadi nyeri pada bagian appendix, maka itu berarti Psoas Signs-nya positif, yang menandakan terjadi apendisitis akut. Selanjutnya pemeriksaan apendisitis akut lainnya yaitu obturator sign, yang mana pasien diminta untuk memfleksikan lutut dan memeriksa memutar bagian lutut. Jika terjadi nyeri pada posisi left parti atau organ appendix, maka pemeriksaan obturator
selesainya positif yang menandakan jadi appendicitis akut. Berikutnya pemeriksaan sudah selesai, pasien diminta untuk menggunakan pakaian kembali dan kembali ke posisi semula.